Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS, Ibu Syarini Lahirin Atalina MPD. Yang saya hormati teman-teman PGSD, SDA 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa anggota kelompok saya yaitu Nabila Jumadia yang saya banggakan. Langsung saja di sini kelompok kami akan menjelaskan komponen-komponen buku ajar yang telah kami kembangkan dengan judul Mengenal Kerajaan dan Peninggalannya serta Adat Istiadat di Jepara dengan metode STAD dan pendekatan meluas. Langsung saja ini akan dijelaskan oleh Nabila Jumadia, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau menjelaskan untuk komponen yang pertama, yaitu adalah cover, di mana teman-teman semuanya bisa lihat ya untuk gambarnya, karena kami mengambil tema kerajaan dan peninggalannya serta adat istiadat yang berperan. Jadi gambar tersebut itu mewakili judul yang telah ada. Untuk yang kedua, kami ada prakata atau kata pengantar. Oke, untuk yang ketiga ada daftar isi, di mana daftar isinya itu terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, CP dan TP, ada pembahasan, ada kerajaan di Jepara nanti dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Kalinyamata dan kerajaan Kalingga, serta nanti ada latihan soalnya. Kemudian yang kedua ada adat istiadat di Jepara. Di sini kami mengambil tiga adat atau istiadat yang biasanya atau masih dilakukan hingga saat ini, yaitu ada tradisi lomban, tradisi perang obor, dan juga tradisi jembul tulakan. Setelah itu nanti kami ada rangkuman dari pembahasan A dan juga pembahasan B, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Nah, kemudian berikutnya itu ada penutup, di mana penutup ini ada LKPD, ada kisi-kisi, ada lembar evaluasi, pedoman penilaian, ada glosarium, daftar pustaka, dan juga profil penulis. Oke, memasuki yang pertama yaitu ada CP dan juga TP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengetahui dan menceritakan tentang sejarah kerajaan dan peninggalannya serta adat istiadat yang ada di Jepara. Untuk tujuan pembelajarannya kami ada tiga, di mana untuk TP 1 dan 2 itu aspek kognitif, dan yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Oke, masuk untuk kerajaan di Jepara ya, itu merupakan materi kami yang pertama. Kami membahas tentang kerajaan Kalimantan. Sebelum kami memasuki materi, kami terlebih dahulu melakukan persepsi. Di situ ada gambar siswa ya, teman-teman semuanya bisa lihat. Jadi siswanya itu kayak mengajak bercerita. Kita akan belajar apa di bawah ini gitu. Nah, langsung kita memasuki sejarah kerajaan Kalimantan. Di sini kami menceritakan sejarahnya sampai akhirnya kerajaan Kalimantan itu terbentuk. Kemudian selanjutnya kami ada silsilah raja dan ratu Kalinyamat. Raja dan ratu kerajaan Kalinyamat. Next. Nah, kemudian selanjutnya kami menceritakan juga kematian Sultan Hadirin yang merupakan suami dari Ratu Kalinyamat. Nah, di situ teman-teman semuanya bisa melihat ada makam Sultan Hadirin yang ada di Mantingan. Nah, setelah kematian Arya Penangsang, nanti itu ada bagaimana Ratu Kalinyamat kembali berkuasa dan membangun kerajaan Kalinyamat di Jepara. Kemudian terakhir kemunduran kerajaan Kalinyamat, kami juga menceritakan alasan penyebab kerajaan Kalinyamat ini bisa mengalami kemunduran. Nah, kemudian selanjutnya itu ada peninggalan kerajaan Kalinyamat. Seperti biasa kami membukanya dengan persepsi ya. Di situ ada komik singkat. Nah, peninggalan kerajaan Kalinyamat
ada situs Siti Inggil, kami memberikan foto dan juga penjelasannya. Kemudian yang kedua itu ada pertamaan Sonder, teman-teman semuanya bisa lihat gambarnya juga. Ada juga penjelasannya. Dan yang terakhir yaitu Benteng Kalinyamat. Kami juga menjelaskan Benteng Kalinyamat ini letaknya di mana. Selanjutnya saya kembalikan ke Aldonya. Oke teman-teman, mari kita lanjut yang materi yang kedua itu ada Kerajaan Kalengger. Nah di sini sebelum kita masuk di materi ada persepsi terlebih dahulu. Selanjutnya ini yang bagian pertama ada sejarah Kerajaan Kalengger. Terus ada raja dan ratu Kerajaan Kalengger. Di situ ada nama serta tahun-tahunnya, urutannya itu bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Kalengger. Terus ada peninggalan Kerajaan Kalengger. Dan di sini peninggalan Kerajaan Kalengger ada 5. Yang pertama ada Prasasti Tukmas, di situ ada penjelasan untuk lokasinya. Terus yang kedua Prasasti Sojomerto, yang ketiga ada Prasasti Upit, 4 Candi Angin dan 5 Candi Bubrah. Kalau kalian pengen tahu itu Candi Bubrah di mana ya, di situ sudah ada penjelasannya. Terus yang keenam ada situs Puncak Samalikur, di situ ada di daerah Moria kalau nggak salah ya teman-teman. Selanjutnya itu ada Ayo Menyimak dan menulisnya. Nanti itu siswa atau teman-teman bisa menyimak dengan barcode yang telah disediakan dan untuk mencatat informasi penting yang kalian dapatkan dengan telah menonton video tersebut. Selanjutnya untuk materi yang kedua itu tradisi adat istiadat di Jepara. Yang pertama ada tradisi pesta lomba. Nah sebelum masuk ke materi di sini ada persepsi terlebih dahulu. Terus langsung ke sejarah tradisi pesta lomba itu seperti apa bisa kalian baca sendiri. Nah itu ada gambarnya proses tradisi lomba. Langsung makna dan nilai tradisi pesta lomba itu seperti apa? Yang pertama yaitu tradisi turun temurun, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kegembiraan dan hiburan, yang keempat pembelajaran. Selanjutnya ada dampak tradisi pesta lomba. Nah ini dibuat komik ya, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua perang obor. Nah di situ ada persepsi, terus ada bagian sejarah tradisi perang obor serta ada gambarnya prosesi perang obor itu seperti apa. Terus ada langsung saja itu ada nilai-nilai tradisi perang obor. Yang pertama ada nilai gotong royong dan kebersamaan. Yang kedua ada nilai religius. Yang ketiga yaitu ada jempol tulangan. Sebelum ke materi itu ada persepsi berupa komik. Terus selanjutnya yang pertama ada tradisi sejarah jempol tulangan itu seperti apa. Nah di situ ada disertakan gambarnya. Terus yang kedua yang B itu nilai-nilai dalam tradisi jempol tulangan. Itu yang pertama ada nilai penghormatan, yang kedua ada nilai keindahan, yang ketiga nilai persaudaraan dan kerjasama, yang keempat nilai religius. Langsung nanti ini kalau materi sudah selesai langsung bisa kalian lihat video penjelasan serta ilustrasi yang di-scan barcode tersebut. Nanti kalian bisa scan sendiri. Oke teman-teman. Baik, di sini kami akan mempertontonkan video tradisi adat istiadat. Adat istiadat di Jepara. Pertama, tradisi pesta lomba. Tradisi pesta lomba dilaksanakan setelah 1 minggu hari
Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini bertujuan untuk meminta keselamatan dan keberkahan kepada penguasa langit utara, yaitu Mbah Sugeng Widodo. Tradisi pesta lomba untuk pertama kali dilaksanakan oleh leluhur masyarakat Jepara yang bernama Enciklana. Baik, kurang lebihnya videonya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalian bisa scan berpakaian sendiri untuk lebih jelasnya dan bisa memahami bagaimana tradisi yang ada di Jepara itu seperti apa. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Bu Nabila, saya persilakan. Untuk berikutnya yaitu ada rangkuman. Rangkuman ini berisi materi bab 1 dan juga bab 2. Oke. Nah, di sini ada ayat mencoba di mana kami supaya bervariasi. Jadi soalnya yaitu teka-teki Islam. Kemudian berikutnya adalah LKPD. LKPD-nya di situ kami membuat anak-anak ini nanti disuruh untuk membuat mind mapping. Sudah ada pembagian materinya. Kenapa kami pilih LKPD-nya ini mind mapping? Karena ini tuh selaras dengan model yang kami pakai, yaitu STAD, berkelompok, dan juga pendekatannya kan berbasis meluas. Secara otomatis ketika kita berbicara meluas itu kan ada dari yang paling pertama dan paling terakhir. Jadi kami rasa dengan pembuatan mind mapping ini sesuai dengan materi yang telah ada. Nah, kemudian berikutnya ada kisi-kisi soal evaluasi. Di situ sudah dijelaskan juga ada level kognitifnya, ada materinya apa, CP-nya apa, indikatornya apa, bentuk soalnya bagaimana, dan nomor soalnya berapa. Nah, kemudian untuk lembar evaluasi yang pertama yaitu benar dan salah. Jadi nanti ya anak-anaknya mencetak dan juga menyilang jawaban yang benar dan jawaban yang salah mana. Kemudian soal nomor 2 yaitu ada menjodohkan. Soal nomor 3 yaitu menceritakan kembali karena tadi di tujuan pembelajarannya itu ada menceritakan kembali. Karena itu kami di sini di lembar evaluasinya juga ada untuk menceritakan kembali. Kemudian berikutnya ada isai singkat, jadi ada bacaan. Nah, nanti ini tuh termasuk apa? Dan yang terakhir yaitu pilihan ganda. Kalau untuk pilihan gandanya ini untuk membedakan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, untuk pedoman penilaian itu ada teknik penilaiannya itu tes tertulis. Bentuk instrumennya ada soal benar salah, soal menjodohkan, soal isai, isi yang singkat, dan pilihan ganda. Berikutnya yaitu ada rubrik penilaian mind mapping. Nah, di situ ada keterangannya ya, kalau 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Next, ada rubrik penilaian diskusi kelompok. Karena kami tadi menggunakan STAD yang secara otomatis itu berkelompok untuk membuat mind mapping. Di situ juga sudah ada nilai kuantitatif, nilai kualitatif, dan juga dimensi profil pelajar Pancasilanya. Nah, kemudian berikutnya ada rubrik penilaian individu. Di situ juga sudah ada. Kemudian ada kriteria penilaian ya, ada kriteria indikator di mana kalau dapatnya 86 sampai 100 itu baik, artinya semua dimensi sikap ini terpenuhi dengan baik, dan begitu pun seterusnya. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian sikap, itu ada sikap yang kami nilai itu sikap jujur, santun, proaktif, dan juga tanggung jawab. Nah, itu sudah ada keterangannya, ada indikator penilaian sikapnya juga berdasarkan apa sudah ada. Kemudian ada glosarium ya, di situ ada teman-teman semuanya, itu sudah alfabetis. Ya, kemudian yang terakhir ada daftar pustakanya, ada 5 daftar pustaka, dan yang terakhir ada profil penulis. Terima kasih. Oke, jadi komponen buku pendamping yang sudah kami buat sudah kami sampaikan juga. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mereview buku kami bisa mengajukan nama. Oke, silakan Mbak Mala sebutkan nama dan juga NIM.
Nah, itu dari cover sudah bagus. Terus dari Prakata itu ada nomor halamannya apa ya, Mbak? Seharusnya kan dari yang Prakata, daftar isi itu kan halamannya kan Romawi, tapi di situ dituliskan angka biasa. Terus secara keseluruhan materinya sudah sangat lengkap, tetapi juga dalam satu halaman itu ada yang nggak ada gambar-gambarnya gitu, cuma kebanyakan tulisan. Ya sudah. Baik, terima kasih Mbak Mala telah mereview buku yang telah kelompok kami kembangkan. Teman-teman masih ada yang mau mereview apa tidak? Oh, tidak ada, oke. Langsung saja saya tutup. Terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi, telah mendengarkan dan menyimak penjelasan buku yang telah kelompok kami kembangkan. Terus saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.